Ya teman-teman, di video kita kali ini kita akan membahas trik lolos seleksi CPNS. Ya, kebetulan nanti tahun 2023 ini kabarnya pemerintah juga akan membuka seleksi CPNS. Jadi kalau tahun 2022 hanya P3K, 2023 ini nanti akan ada seleksi CPNS. Yang pertama, ini trik dan sekaligus saran dari saya adalah pilih instansi di mana kakak tingkat dulu saat kuliah itu sudah pernah ada yang lolos. Jadi misalkan kita ini ngambil dulu kuliahnya prodi hukum misalkan ya, jurusan hukum. Nah kemudian ada kakak tingkat itu yang lolos di kejaksaan. Maka saat nanti ada seleksi CPNS, cobalah di kejaksaan itu. Nah nanti rincinya dijelaskan di bagian ketiga. Tapi intinya harus ada orang yang nanti bisa menjadi tempat bertanya. Ya tidak harus kakak tingkat ya, bisa juga keluarga atau kerabat atau teman atau kenalan lainnya yang itu pernah lolos di salah satu instansi, entah itu di kejaksaan atau Mahkamah Agung atau di Kementerian Pertanian misalkan dan lain sebagainya. Karena nanti itu dibutuhkan sekali ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kita ada teman atau ada kakak tingkat yang pernah lolos di kejaksaan, nanti di beberapa seleksi itu ada trik-trik khusus yang itu hanya bisa diberikan oleh orang-orang yang pernah ikut tes itu dan pernah lolos. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, saran saya itu fokus pada tes SKD. SKD ini seleksi kompetensi dasar yang di dalamnya itu setidak-tidaknya ada 3 jenis tes. Ada TWK, ada TIU, ada juga soal-soal TKP. Nah biasanya yang paling sulit itu ada di TWK dan TIU. TWK itu nanti jawabannya mirip-mirip ya, karena misalkan contoh soal tentang Pancasila. Kemudian TIU itu kebanyakan soal matematika. Nah saran saya, teman-teman ini bisa ikut bimbingan online ya, atau bimbel online yang terkait dengan seleksi CPNS. Biayanya kalau tidak salah sekitar 100 atau 150 ribu. Silakan bisa dicari. Banyak sekarang bimbel-bimbel layanan seleksi CPNS. Dulu saya tidak ikut, tapi dengan tidak ikut itu saya menyesal karena nilai saya itu lolos passing grade tapi kecil sekali ya. Jadi saya hampir tidak lolos, dan dari 3.000 orang yang diambil dari 3.700 dari 3.700 yang diambil dari SKD itu saya urutan 3.400. Kemudian yang ketiga, untuk seleksi SKB itu tanyalah kemungkinan soalnya kepada kakak tingkat. Itu balik lagi ke poin yang pertama tadi, tidak harus kakak tingkat ya, bisa keluarga, bisa teman, kerabat, atau kenalan lainnya. Nah SKB ini seleksi kompetensi bidang. Jadi misalkan kita ngambil kejaksaan, ini kan materi-materi ilmu hukum saat kuliah itu kan luas sekali. Gak mungkin dong semuanya masuk dalam soal-soal kejaksaan. Pasti ada triknya. Misalkan kalau kejaksaan ini soal-soal yang banyak keluar itu tentu hukum acara pidana misalkan. Gak mungkin hukum acara perdata. Nah kalau misalkan nanti di Mahkamah Agung mungkin beda lagi. Misalkan di Badan Pertanahan pasti beda lagi. Kebanyakan soal-soalnya yang terkait dengan hukum acara perdata bahkan kalau di Badan Pertanahan. Nah hal-hal kayak gini, sharing-sharing seperti ini itu kan harus ada yang bisa dimintakan tanya, entah itu kakak tingkat, keluarga, kerabat yang dulu pernah lolos di instansi tersebut. Itu yang nomor 3. Kemudian yang keempat, istirahat yang cukup saat menjelang tes. Ini penting sekali ya, karena jumlah soal dengan durasi waktu yang diberikan itu sangat terbatas.
Kalau misalkan kita kurang tidur malam dari hari tes itu, maka biasanya satu soal itu dibaca berulang-ulang kali, dan itu menambah beban waktu. Satu soal seharusnya kan kita baca sekali langsung paham, langsung jawab, kan harusnya begitu. Tapi karena kurang istirahat sehingga kurang konsentrasi, kurang fokus, satu soal itu dibaca berulang-ulang kali. Itu tidak efektif. Kemudian yang terakhir, minta doa dari orang tua. Ini juga penting ya. Saya juga ingin share dari nomor 4 tadi. Jadi saya itu malamnya itu kurang tidur. Saya bergadang sampai jam 2, jam 3 pagi. Kemudian besok paginya sekitar jam 8, jam 9 itu ada tes seleksi CPNS. Nah, karena kurang istirahat, kurang fokus, satu soal itu saya baca berulang-ulang kali, sehingga di menjelang akhir 5 menit terakhir masih ada 10 soal TIU yang belum saya kerjakan. Nah, namanya TIU matematika itu kan perlu hitung-hitungan rumus. Nah, karena sudah fokus buyar, waktu tinggal kurang dari 5 menit lagi, sehingga sudah pikiran itu sudah gugup duluan. Nah, karena gugup itu saya pilih semuanya C, yang 10 soal terakhir itu. Kemudian saya berdoa semoga doa orang tua saya ini dikabulkan, karena beberapa hari selama seminggu sebelum ujian itu saya sering menelpon ibu saya, "Bu, doakan. Bahkan sebelum ikut tes, saat mengantri untuk ikut tes, saya juga mintakan doa. Dan alhamdulillah, saya meyakini berkat doa orang tua saya bisa lolos sebagai aparatur sipil negara. Saya kira itu ya 5 trik dan tips bisa lolos seleksi CPNS. Sekian.